Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shabbat Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur untuk pagi hari ini kerana kami dapat bertemu dan kami dapat bersekutu sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan memakai waktu ini, firman yang kami dengar dan Pastor Roslin yang akan membawakan perkongsian Tuhan. So, kami berdoa supaya Engkau menolong kami, memimpin kami, supaya kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang mengikuti saluran bangkit pada pagi ini. Sekali lagi kita bertemu di udara untuk pagi ini. Pada pagi ini saya akan membawa dalam satu topik ataupun firman Tuhan yang saya ambil daripada Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Tajuk firman Tuhan yang saya bawa ini adalah rencana Tuhan pasti indah. Nah, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini yang Engkau beri kepada kami. Engkau berikan kami tubuh badan yang sehat dan Engkau membangunkan kami pada pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Biarlah hati kami dikuatkan Tuhan. Biarlah iman kami diteguhkan dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 untuk kita. Oke. Pada masa itu, seorang lelaki daripada suku Lewi berkawin dengan seorang perempuan daripada suku itu juga. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki. Bayi itu apabila dia melihat betapa comelnya bayi itu, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikan bayinya lagi lebih lama. Oleh itu dia mengambil sebuah bakul yang dibuat daripada gelagah. Lalu dia memakal bakul itu dengan gala-gala dan minyak tar supaya tidak dapat dimasuki air. Dia meletakkan bayinya dalam bakul itu. Lalu menaruhnya di tengah-tengah rumpun gelagah di pinggir sungai. Kakak bayi itu berdiri tidak berapa jauh dari situ untuk melihat apa yang akan berlaku kepada bayi itu. Oke. Lepas itu saudara-saudari, pada masa itu putri raja turun ke sungai untuk bersiram. Sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi pinggir sungai, tiba-tiba putri raja ternampak bakul di tengah-tengah rumpun gelagah. Putri raja menyuruh seorang hamba perempuan untuk mengambil bakul itu. Ayat 6. Putri raja membuka bakul itu, lalu nampak seorang bayi lelaki sedang menangis. Putri raja berasa kasihan terhadap bayi itu dan berkata, "Inilah seorang daripada bayi Ibrani." Kemudian kakak bayi itu bertanya kepada putri itu, "Tuan putri, sudikah tuan putri sekiranya hamba pergi mendapatkan seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini?" Putri raja menjawab, "Baiklah, pergilah." Gadis itu pun pergi dan memanggil ibu bayi itu sendiri. Putri raja berkata kepadanya, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia untukku."
Aku akan mengupah kamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusui dia. Apabila bayi itu besar, perempuan itu membawanya kepada putri raja. Lalu putri raja menjadikan dia anak angkatnya. Putri raja berkata, "Aku menamakan dia Musa karena aku telah menarik dia keluar dari air." Nah, saudara-saudari, apabila kita berada dalam situasi sukar, apabila kita menghadapi kesukaran, apabila kita menghadapi pergumulan, kita jangan berputus asa. Pagi ini saya akan berkongsikan tentang bagaimana rencana Tuhan pasti indah bagi setiap pribadi kita, walaupun mungkin kita menghadapi pergumulan atau kesukaran dalam hidup. Dalam cerita ini tadi, kita diperkenalkan dengan bayi Musa, yaitu Moses, di mana bayi ini lahir pada zaman yang sangat berbahaya untuk dia. Dia berada di sebuah negara yang bernama negara Mesir pada waktu itu. Dan orang-orang Mesir, termasuk juga Raja Mesir, tidak menyenangi kehadiran dia, karena dia adalah bangsa Israel, dan dia adalah anak lelaki. Pada waktu itu raja sudah membuat satu perintah, di mana setiap anak lelaki bangsa Israel yang lahir harus dibunuh, sama ada pada waktu mereka lahir atau dibuang ke dalam air. Jadi pada waktu itu bayi Musa berada dalam situasi berbahaya. Kerajaan itu ataupun Raja Mesir tidak mau kewujudan dia, karena kerajaan Mesir takut bahwa bangsa itu, bangsa Musa, akan mengambil alih kerajaan mereka. Dan semua anak-anak hamba ataupun semua anak-anak orang Israel yang lahir pada masa itu akan dibuang ke dalam sungai. Nah, tetapi di dalam pergumulan ataupun kesusahan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Bagaimana sepatutnya orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya apabila mereka menghadapi penderitaan? Kalau kita menyelidik keadaan kedua orang tua Musa, yang pertama, suami istri, ibu bapa Musa adalah orang-orang beriman seperti mana kita pada waktu ini. Dan mereka tetap melahirkan anak dan tetap percaya kepada Tuhan. Mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan bersama-sama. Mereka tidak membunuh Musa ataupun membuang Musa ke dalam air, tetapi mereka menjaga Musa sedaya yang mampu. Dan bila mereka tidak dapat menjaga Musa lagi, mereka menyerahkan Musa kepada Tuhan. Mereka menyimpan Musa dalam satu wadah ataupun satu galaga yang ditar, yang dibuat, dan mereka biarkan hanyut di tepi sungai ataupun di tepi air. Tetapi walaupun mereka melepaskan Musa daripada tangan mereka, mereka tidak membiarkan Musa begitu saja. Kakak Musa terus mengikuti Musa kemana Musa pergi. Nah, apabila kita menghadapi pergumulan, saudara-saudari, apabila kita menghadapi penderitaan, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan hampa, jangan menyerah. Kita harus tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Kita harus teruskan hidup kita. Kita harus teruskan iman kita. Kita harus terus memelihara bangsa kita, keluarga kita, dan bersandar kepada Tuhan. Apabila kita sudah tidak berdaya, jangan biarkan begitu saja, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Orang percaya beriman walaupun dalam kesusahan. Orang percaya harus tetap berserah kepada Tuhan di dalam kesukaran, dan Tuhan pasti memelihara mereka. Nah, bagaimana Tuhan memelihara Musa, anak yang kecil yang tidak berdaya? Musa tidak pandai bersembunyi, Musa tidak pandai lari, Musa tidak pandai menyorok, Musa tidak memiliki apa-apa kemampuan. Musa hanyalah seorang anak kecil. Tetapi campur tangan Tuhan begitu jelas dalam kehidupan Musa. Apabila Musa dibiarkan di atas sungai itu, dia mengalir dan bakul itu tersadai di tempat di mana putri Firaun sedang mandi.
Dan apabila bayangkan saudara-saudari bagaimana luar biasanya Tuhan itu di banyak-banyak tempat, di tempat putri Firaun, ya, Musa tersadai. Dan apabila putri itu melihat bakul itu, apabila mereka mendekati bakul itu dan mereka mendapati anak dalam sana yang sedang menangis, hati putri itu tersentuh. Itu adalah pekerjaan, itu adalah perbuatan luar biasa Tuhan, di mana Tuhan campur tangan di dalam kesukaran dan dalam penderitaan keluarga Musa ataupun juga bangsa Israel. Saudara-saudari, ya, apa yang kita boleh pelajari tentang perkara ini? Apapun rencana untuk membunuh Musa, Musa akhirnya bertumbuh, dewasa, mendapat segala keperluannya di istana. Orang yang sedang ataupun berusaha membunuhnya, di sana orang yang berusaha membunuhnya, di sana juga Musa bertumbuh dengan baik sekali. Lantaran itu kita percaya bahwa apapun rencana manusia, pasti rencana Tuhan akan terjadi. Oleh itu jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah gagal, karena Tuhan berdaulat dan Dia berwenang. Segala-galanya akan berlaku sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan takut, jangan goyah apabila kita menghadapi cabaran dan kesusahan, karena rencana Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pada pagi ini sekali lagi kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan hati kami. Engkau akan memulihkan keyakinan kami. Walau apapun halangan, tentangan, pergumulan yang kami hadapi, kami tidak akan lemah. Karena kami memiliki Allah yang bekerja, Allah yang memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada beberapa perkara yang akan kita doakan pada pagi ini. Yang pertama, kita ingin mendoakan saudara-saudari yang mungkin sedang menghadapi pergumulan ataupun kesusahan, sama ada yang diketahui atau tidak diketahui. Kita berdoa supaya orang-orang Kristen ini akan terus beriman dan berharap dan tidak akan goyah, di mana mereka akan melihat kebaikan dan rencana Tuhan. Yang kedua, kita berdoa bagi yang tidak menghadapi pergumulan yang besar. Marilah biar Tuhan membuka mata kita untuk membantu orang-orang yang dalam kesukaran, supaya melalui hidup kita rencana Tuhan akan terjadi. Kita berdoa untuk perkara ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin. Allah Bapa, kami datang kepadamu. Kalau ada di antara kami ataupun jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengikuti saluran bangkit ini Tuhan, kami berdoa sekiranya mereka menghadapi pergumulan hidup, tidak ada jalan keluar, tekanan, penderitaan, kekecewaan, di dalam nama Yesus Kristus, supaya Engkau memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi tekanan, penderitaan, pencobaan mereka, dan keluar daripada hal ini Tuhan dengan kemenangan yang besar. Kami berdoa Tuhan supaya mereka melihat bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi mereka, dan tidak ada apa-apa pun yang akan berlaku tanpa kebenaran-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, tidak akan jatuh 2 ekor burung pipit sekalipun ke tanah kalau bukan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat, saudara-saudari kami yang menghadapi pergumulan, Engkau memberikan mereka kekuatan. Dan bagi yang tidak menghadapi pergumulan, berikan kami telinga dan mata untuk melihat saudara-saudari kami yang sedang menghadapi pergumulan, supaya kami boleh membantu mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, menolong mereka Tuhan. Supaya kami saling menguatkan dan saling memperhatikan di antara satu sama lain untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati persekutuan kita atau renungan kita sampai di sini saja. Tuhan berkati.